Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SIK IPP 3. Saya Muhammad Yusuf Ardabila sebagai moderator dan teman-teman saya Muhammad Safi sebagai pemateri 1. Saya Muhammad Farzi Akbar Maulana sebagai pemateri 3. Dan saya Camailia sebagai pemateri 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh Budaya Senioritas dan Bullying oleh Mahasiswa di Lingkungan Kampus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita serahkan pramateri ke teman-teman kita. Untuk waktunya dipersilakan. Saya sebagai pemateri pertama ingin mempresentasikan tema, topik, dan tujuan. Temanya yaitu kekerasan sosial dalam dunia pendidikan. Topiknya yaitu fenomena senioritas dan bullying di lingkungan sekolah dan kampus. Tujuannya yaitu mengintimidasi pelaku utama dalam kasus senioritas dan bullying di kampus. Alasan kelompok kami memilih tema tersebut ialah karena budaya ini sering dianggap sebagai tradisi, tetapi justru memperkuat ketimpangan kekuasaan dan menormalisasi kekerasan verbal maupun psikologis. Akibatnya mahasiswa bisa mengalami stres yang menghambat perkembangan akademik dan sosial mereka. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh teman saya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Lanjut ke bagian tesis. Praktik senioritas dan bullying di kampus berdampak serius pada psikologis mahasiswa baru, hubungan sosial, dan forma akademik. Di sini ada yang tahu tidak apa itu senioritas dan bullying? Jadi di sini saya akan menjabarkan satu persatu ya. Senioritas itu sendiri tindakan dominasi oleh mahasiswa seniornya. Sedangkan bullying tindakan agresif atau psikis untuk meyakini orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk bullying itu sendiri. Nah, yang bentuk pertama, kontak fisik. Seperti memukul, menjambak, menendang. Nah, bentuk yang kedua yaitu verbal, bentuk verbal. Seperti menghina dan lain sebagainya. Bentuk yang ketiga yaitu non-verbal, yang seperti mengucilkan. Dan bentuk keempat, manipulasi. Serta bentuk kelima, intimidasi emosional. Lanjut ke faktor dan penyebab terjadinya bullying. Di sini banyak sekali faktor yang mempengaruhi, seperti keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial yang diskriminatif, lemahnya pengawasan kampus, dan internal individu seperti kurangnya menahan emosi dan ego. Masuk ke dampak negatif. 1. Penurunan kepercayaan diri. 2. Kecemasan dan depresi. Dan yang ketiga, keinginan mengakhiri hidupnya. Lanjut ke solusi dan strategi untuk mengurangi terjadinya bullying itu sendiri ada 5.
Yang pertama, edukasi tentang bullying sejak dini. Yang kedua, sistem pelaporan aman dan anonim. Yang ketiga, sanksi tegas untuk pelaku. Keempat, pelatihan manajemen emosi. Dan yang kelima, membangun budaya saling menghargai. Lanjut, dampak terhadap korban itu sendiri banyak ya. Di sini ada tentang psikologis, sosial, dan akademik. Tentang psikologis, yaitu menurunnya kepercayaan diri, terus kecemasan dan depresi, trauma jangka panjang, dan keinginan mengakhiri hidup. Lanjut ke bagian sosial, yaitu isolasi dari lingkungan pergaulan, dikucilkan dan dibenci oleh teman, sulit membangun relasi sehat. Dari faktor akademik, penurunan prestasi belajar, kehilangan semangat belajar, dan potensi drop out dari perkuliahan. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Dampak negatif dari bullying. Dampak senioritas dan bullying di lingkungan pendidikan menciptakan kekuasaan semu yang merusak, bukan kekuatan sejati. Kekuasaan ini didasarkan pada intimidasi dan dominasi, bukan rasa hormat. Dampak negatif dari kekuatan semu itu sendiri bisa mengakibatkan dampak psikologis, emosional, dan mengakibatkan korban mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, trauma, hingga ingin untuk membalas dendam. Lanjut, dampak keberlanjutan dan bullying di lingkungan pendidikan, terutama di institusi yang mengedepankan tradisional hierarkis, menciptakan kekuasaan yang semu yang memiliki dampak keberlanjutan yang sangat merusak. Kekuasaan semu ini adalah ilusi, kendali, dan dominasi yang diperoleh melalui intimidasi dan penindasan. Berikut ini dampak-dampak dari bullying yang berkelanjutan, seperti dampak psikologis jangka panjang yang mengakibatkan trauma dan gangguan kesehatan mental, penurunan harga diri dan kepercayaan diri, kesulitan membangun hubungan sehat, dan mengembangkan pribadi yang terhambat. Dampak selanjutnya yaitu dari segi akademik dan profesional adalah penurunan prestasi akademik, putus sekolah atau mengundurkan diri dari kampus, ataupun kesulitan beradaptasi di lingkungan kerja. Jadi pentingnya bagi institusi pendidikan untuk secara aktif memberi fenomena ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi-materi tersebut yaitu budaya senioritas dan bullying merupakan bentuk kekuasaan semu yang merugikan korban. Praktek ini menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak sehat dan berpotensi menghancurkan masa depan mahasiswa. Seluruh elemen pendidik harus bersatu membentuk lingkungan yang aman, mendidik, dan manusiawi demi keberlangsungan pendidikan yang bermartabat. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.